Saya persilahkan untuk kelompok 13 untuk presentasi ya. Baik Bu, mohon ditunggu. Maaf Ibu, mohon maaf. Untuk pertemuan minggu lalu, kelompok 13 sudah presentasi, Ibu. Terus sekarang mau presentasi. Apakah tetap kelompok kami atau diberi kesempatan untuk kelompok lain, Ibu? Ya, tetap kelompok 13. Baik, Ibu. Mohon ditunggu sebentar. Mohon ditunggu sebentar untuk share screen-nya, Bu. Untuk teman-teman semuanya, apakah slide yang saya kirimkan sudah terlihat? Sudah terlihat. Baik.
Baik. Jadi terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi kami dari kelompok 13 golongan 4 akan mempresentasikan materi mengenai difusi. Next. Baik, ada pun anggota dari kelompok 13 yaitu Trisubawa NIM 94, Dian Merta NIM 95, Diah Tadri NIM 96, saya sendiri Mas Dianti Pratiwi NIM 97, Diah Ayu Septiandari NIM 98, Bagus Abdidara Raditya NIM 99, Ayu Putu Pramana NIM 100, dan Wika Ningtyas NIM 101. Next. Baik, ada pun daftar isi yang akan kami presentasikan pada kali ini, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu ada tinjauan pustaka, prosedur kerja, analisis data, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang pertama itu mengenai pendahuluan. Next. Latar belakang. Sediakan obat dalam bidang farmasi sebelum disebarluaskan atau dipasarkan akan melalui beberapa pengujian untuk menstandarisasi dan menjamin kualitas dari segala aspek sediaan. Salah satu aspek pengujian dalam bidang farmasi adalah uji difusi. Suatu sediaan akan terus mengalami difusi hingga partikel obat tersebar secara merata dan mencapai keadaan setimbang, yaitu tetap terjadinya perpindahan molekul atau partikel obat, meskipun tidak terjadi perbedaan konsentrasi. Parameter klinik dalam uji transfer obat secara in vitro serta pengaruh komponen lain dalam formulasi dapat diketahui melalui uji difusi. Next. Selanjutnya itu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana prinsip difusi sediaan gel vitamin C. Kedua, bagaimana cara menghitung fluks pelepasan vitamin C dari sediaan gel. Yang ketiga, bagaimana pengaruh dari jumlah gelling agent terhadap difusi pelepasan dari vitamin C. Selanjutnya yaitu tujuan yang pertama yaitu mengetahui difusi sediaan gel vitamin C. Yang kedua, menghitung fluk atau pelepasan vitamin C dari sediaan gel. Dan yang ketiga, mengetahui pengaruh dari jumlah gelling agent terhadap difusi atau pelepasan dari vitamin C. Selanjutnya, itu mengenai tinjauan pustaka. Difusi didefinisikan sebagai suatu proses perpindahan molekul karena adanya perbedaan konsentrasi molekul melalui suatu membran semi-permeable. Difusi melalui membran biologis merupakan langkah penting bagi obat untuk memasuki atau absorpsi atau meninggalkan tubuh. Larutan akan bergerak dari konsentrasi tinggi ke arah larutan berkonsentrasi rendah. Next. Berdasarkan energi yang dibutuhkan, ada dua jenis difusi yang dilakukan, yaitu difusi biasa dan difusi khusus. Difusi biasa terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofobik atau tidak berpolar atau berkutub. Difusi khusus terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hidrofilik atau berpolar dan ion. Difusi seperti ini memerlukan protein khusus yang memberikan jalur kepada partikel-partikel tersebut ataupun membantu dalam perpindahan partikel. Next. Selanjutnya itu ada mekanisme difusi. Adanya proses difusi melalui dua mekanisme yaitu transepidermal dan transavendagial. Mekanisme transepidermal merupakan penetrasi dengan cara difusi pasif.
Tentang mekanisme transavendageal merupakan mekanisme penetrasi molekul zat aktif melalui pori-pori yang ada pada kelenjar keringat dan folikel rambut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi difusi. Yang pertama adalah ukuran partikel, ketebalan membran, jarak, suhu, konsentrasi obat, dan konsentrasi difusi. Ukuran partikel, semakin kecil dari partikel tersebut, semakin cepat partikel itu akan bergerak sehingga kecepatan difusi akan semakin tinggi. Kemudian untuk ketebalan membran, semakin tebal membran, maka semakin lambat kecepatan difusinya. Kemudian untuk jarak, jarak mempengaruhinya karena semakin besar jaraknya antara kedua konsentrasi, maka semakin lambat kecepatan difusinya. Untuk pada suhu itu, semakin tinggi suhunya, maka partikel mendapatkan energi untuk bergerak lebih cepat, sehingga semakin cepat pula kecepatan difusinya. Konsentrasi pada faktor konsentrasi obat, jika konsentrasinya semakin besar, maka semakin cepat pula kecepatan difusinya. Kemudian ada koefisien difusi, semakin besar koefisien difusinya, maka semakin cepat juga kecepatan dari difusinya. Lanjut. Selanjutnya. Lalu ada faktor yang terakhir, itu ada viskositas dan koefisien partisi. Difusi pasif dipengaruhi oleh koefisien partisi, yaitu semakin besar koefisien partisi, maka semakin cepat difusi pada obat. Selanjutnya. Ini ada hukum Fick yang berbunyi sejumlah M benda yang mengalir melalui suatu satuan penampang melintang S dari satuan pembatas dalam satu satuan waktu, dikenal sebagai aliran dengan simbol J, dengan rumus sebagai berikut. Sebaliknya, aliran berbanding lurus dengan perbedaan konsentrasi. Ada hukum Fick kedua, yaitu begini, persamaan difusi pada hukum Fick kedua. Diturunkan sebagai berikut, konsentrasi difusan pada volume unsur berubah terhadap waktu, yakni Baik, selanjutnya ada metode sel difusi Franz, yakni uji difusi dapat dilakukan dengan metode sel difusi Franz. Prinsip kerja dari metode ini adalah meletakkan membran semipermeabel di antara kompartemen donor dan reseptor. Kemudian, senyawa-senyawa yang melewati lapisan epidermis kulit menuju larutan pada kompartemen reseptor yang akan diukur kadarnya secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis fotometri UV-Vis. Cara melakukan uji penetrasi dengan mohon maaf, mungkin bisa balik dulu. Sel difusi Franz adalah sejumlah tertentu set diaplikasikan pada membran. Lanjutkan ya. Baik, saya akan melanjutkan untuk monografi bahan. Di sini yang pertama ada vitamin C, di mana vitamin C memiliki pemberian yaitu serbuk atau hablur putih, berwarna putih, agak kuning, tidak berbau, rasanya asam, pengaruh cahaya lambat laun akan menjadi gelap, dan dalam keadaan kering
mantap di udara dalam larutan cepat teroksidasi. Nah, untuk larutan dari vitamin C, yaitu mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol 95%, praktis tidak larut dalam kloroform P, dan dalam ether P dan dalam benzen P. Untuk penyimpanannya sendiri, itu disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terlindungi dari cahaya. Nah, untuk khasiatnya yaitu anti-skorbut. Dikutip dari Depkes RI 1979. Selanjutnya, next. Ada CMCNA, yaitu untuk pemeriannya serbuk atau granul, putih sampai krim, dan higroskopik. Untuk kelarutan, mudah terdispersi dalam air, membentuk larutan koloidal, tidak larut dalam etanol, ether, dan pelarut organik lainnya. Untuk penyimpanan dalam wadah tertutup baik, dan khasiat dari CMCNA yaitu suspending agent. Next. Selanjutnya ada propilen glikol. Untuk pemerian, yaitu cairan kental, jernih dan tidak berwarna, rasa khas, praktis tidak berbau, dan menyerap air pada udara lembab. Untuk kelarutan, dapat bercampur dengan air, dengan aseton, dan dengan kloroform. Lalu larut dalam ether dan dalam beberapa minyak esensial, dan tidak dapat bercampur dengan minyak lemak. Untuk penyimpanan, harus disimpan dalam wadah tertutup baik. Dan khasiatnya yaitu zat tambahan atau pelarut. Next. Selanjutnya ada gliserin. Untuk pemerian yaitu cairan, jernih seperti sirup, tidak berwarna, rasanya manis, hanya boleh berbau khas lemah, yaitu tajam atau tidak enak, higroskopik, netral terhadap lakmus. Untuk larutan dapat bercampur dengan air dan dengan etanol, tidak larut dalam kloroform, dalam ether, dalam minyak lemak, dan dalam minyak menguap. Untuk penyimpanan harus disimpan dalam wadah tertutup baik, dan untuk khasiat sebagai zat tambahan. Next. Selanjutnya ada metilparaben. Untuk pemerian, hablur kecil, tidak berwarna atau serbuk hablur, putih, tidak berbau atau berbau khas lemah, dan sedikit rasa terbakar. Untuk kelarutan, sukar larut dalam air, dalam benzen dan dalam karbon tetraldorida, tetralklorid. Mudah larut dalam etanol dan dalam ether. Selanjutnya, khasiatnya yaitu sebagai pengawet. Next. Selanjutnya, Aquades. Aquades adalah air suling yang dibuat dengan menyuling air yang dapat diminum. Air suling adalah cairan jernih, tidak berwarna, dan tidak mempunyai rasa. Untuk penyimpanan sebaiknya dalam wadah tertutup. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada prosedur kerja. Next. Baik, untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ada glass beaker, ball filler, Erlenmeyer, neraca analitik, pH meter, klem dan buret, dan alat difusi Franz. Untuk bahan yang digunakan yaitu ada gel vitamin C dengan variasi jumlah CMCNA, dapat fosfat dengan pH 7,4 dan Aquades. Baik, untuk skema kerja dari pembuatan gel vitamin C, yaitu yang pertama, dibuat sediaan gel dengan formula yang sama, hanya yang divariasikan jumlah gelling agent CMCNA yakni 1%, 2%, dan 3%.
Baik, selanjutnya digunakan bahan vitamin C 0,5% dengan formula vitamin C 0,5%, CMCNA 1%, 2%, 3%, propilen glikol 5%, gliserin 5%, metilparaben 0,2%, Aquades tambahkan 100. Lalu Aquades tambahkan 100 ditimbang 0,5 gram vitamin C, CMCNA dengan perbandingan 1 gram, 2 gram, 3 gram, dan diukur propilen glikol 5 mili, gliserin 5 mili, metilparaben 0,2 gram. Baik. Selanjutnya dibuat sediaan gel dengan formula yang sama, hanya divariasikan jumlah gelling agent CMCNA yakni 1%, 2%, dan 3%. Yang digunakan bahan vitamin C 0,5% dengan formula vitamin C 0,5%, CMCNA 1%, 2%, 3%, propilen glikol 5%, gliserin 5%, metilparaben 0,2%, Aquades 100. Aquades 100 ditimbang 0,5 gram vitamin C, CMCNA dengan perbandingan 1 gram, 2 gram, 3 gram, dan diukur propilen glikol 5 mili, gliserin 5 mili, metilparaben 0,2 gram. Lalu dilarutkan 500 mg vitamin C dalam Aquades, kemudian disisihkan. Itu masuk ke dalam campuran yang pertama. Lalu dipanaskan air di penangas air, kemudian dituangkan ke dalam mortir dan ditaburi 1 gram CMCNA. Lalu ditambahkan dengan gliserin, propilen glikol, serta metilparaben ke dalam gelling agent yang masih panas, kemudian digerus hingga homogen. Lalu ditambahkan campuran yang pertama ke dalam campuran yang kedua yang sudah didingin, kemudian digerus hingga homogen. Lalu ditambahkan dengan Aquades 100 ml, kemudian digerus hingga homogen. Diulangi tahap tersebut dengan perbandingan CMCNA yang berbeda. Lalu skema kerja untuk pengujian difusi gel vitamin C pada alat difusi Franz. Itu yang pertama, disiapkan sel difusi Franz yang pada praktikum ini menggunakan membran kulit ular yang telah direndam terlebih dahulu dalam larutan dapar fosfat pH 7,4 selama 30 menit. Lalu dimasukkan dalam dapar fosfat pH 7,4 ke dalam alat hingga tanda batas pemisah kompartemen reseptor dan kompartemen donor dengan membran kulit ular. Lalu diatur kecepatan putar pedal 250 rpm dan suhu diatur sekitar 37 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Lalu diambil sampel sebanyak 2 mili, dilakukan pada kompartemen reseptor setiap waktu tertentu, itu pada menit ke-10, 30, 45, dan 60 menit. Lalu pada setiap pengambilan dilakukan penggantian volume media dengan jumlah yang sama, dan sampel diukur menggunakan titrasi diometri. Baik, selanjutnya analisis data yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan lanjut menjelaskan mengenai analisis data. Jadi untuk formula pertama yaitu untuk jumlah geleng algen CMCNA yang seperti difusi delta G seperti gambar seperti tabel yang ada di layar. Kemudian untuk perhitungannya, jadi kita menghitung luas penampakan membran terlebih dahulu dengan diameternya 3 cm, lalu didapatkan luas sebesar 7,65 cm3. Kemudian kita menghitung untuk absorbasi menit pertama. Jadi waktunya 0,006 dikurangi 0,006 jadi sebesar 0 untuk absorbasi pada menit pertama. Lalu kita menghitung menit ke-15 yaitu menit waktu 15 absorbasi menit 15 kurang lalu sudah didapatkan sebesar 0, itu kadar lebih C dia sama dengan 0,049 X dikurang 0,0376. Lalu didapatkan X sebesar 2,0113 mikrogram per mililiter. Untuk faktor koreksinya, cara mencarinya ini dengan kadar.
dikali volume yang diambil per volume medium di solusi. Jadi 2,013 dikali 5 per 100 didapatkan 0,101 mikrogram per mililiter. Jadi untuk jumlah kumulatif vitamin C dalam 100 ml yakni cara menghitungnya jadi kadar tambah faktor koreksi lalu dikali dengan 100 ml per luas. Lalu dapatkan hasil 922 mikrogram per cm. Lalu untuk menit ke-30 dan menit ke-30 dengan rumus yang sama. Jadi didapatkan untuk jumlah kumulatif vitamin C dalam 100 ml per satuan luas pada menit ke-30 sebesar 32,343 mikrogram per cm kubik. Untuk menit ke-45 didapatkan sebesar 43,864 mikrogram per cm kubik. Untuk menit ke-60 didapatkan sebesar 45,987 mikrogram per cm kubik. Untuk menit ke-90 didapatkan hasil sebesar 56,589 mikrogram per cm kubik. Untuk menit ke-120 didapatkan hasil sebesar 72,979 mikrogram per cm kubik. Dan menit ke-110 didapatkan sebesar 156,688 mikrogram per cm kubik. Nah, berikut kurva hubungan antara konsentrasi kumulatif vitamin C dalam 100 ml per satuan luas dengan waktu. Jadi untuk Y-nya sama dengan 0,738 X tambah 4,931. Lalu dapatkan gradiennya atau flux ini sebesar 0,738. Untuk formula 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkannya. Berikutlah tabel hasil percobaan difusi gel vitamin C pada formula kedua. Next. Bisa di next. Perhitungan luas penampang membran diameter sebesar 3 cm dan luasnya mendapatkan 7,65 cm kuadrat. Pada menit ke-0 mendapatkan hasil sebesar 0. Lalu pada menit ke-15 mendapatkan hasil sebesar 61,113 mendapatkan hasil sebesar 61,113 mikrogram per milimeter per sentimeter kuadrat. Next. Pada menit 30 mendapatkan hasil sebesar 63,552 mikrogram per sentimeter kuadrat. Dan yang keempat, pada menit ke-45 mendapatkan hasil sebesar 75,088 mikrogram per sentimeter kuadrat. Next. Pada menit ke-60 mendapatkan hasil 110,573 mikrogram per sentimeter kuadrat. Pada menit ke-90 mendapatkan hasil sebesar 121,486 mikrogram sentimeter kuadrat. Next. Pada menit ke-120 mendapatkan hasil sebesar 135,442 mikrogram per sentimeter kuadrat. Dan pada menit 180 mendapatkan hasil sebesar 207,926 mikrogram per sentimeter kuadrat. Next. Berikutlah kurva hubungan antara konsentrasi kumulatif vitamin C dalam 100 ml per satuan luas dengan waktu. Kita mendapatkan Y 0,997X ditambah 29,597. Mendapatkan flux 0,997. Baik, formula 3 akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, saya izin melanjutkan untuk berikut merupakan tabel hasil percobaan difusi gel vitamin C dari Formula 3. Bisa dilihat di slide. Next. Untuk perhitungannya, luas penampang membran, diameternya 3 cm. Untuk Lanjut, luasnya flagnya berapa? Caranya sama aja kan? Dilanjut. Kok diem? berikut merupakan kurva hubungan antara konsentrasi kumulatif vitamin C dalam 100 ml per satuan luas dengan waktu. Untuk Y-nya 0,6461 X plus 6,5889. Untuk fluxnya yaitu 0,646. Bisa di next. Selanjutnya untuk pembahasan bisa di next. Pada praktikum kali ini dilakukan uji difusi pada sediaan gel vitamin C. Perhitungan flux atau pelepasan vitamin C dari sediaan gel serta mengetahui bagaimana pengaruh dari jumlah gel agent terhadap difusi atau pelepasan dari vitamin C. Uji difusi ini dilakukan dengan menggunakan alat difusi Franz. Penghitungan faktor koreksi dilakukan untuk mengatasi kesalahan akibat pengukuran berulang yang dilakukan pada praktikum ini. Uji difusi suatu obat dibuat dengan mekanisme kerja layaknya difusi membran pada sel tubuh manusia. Pada pengujian difusi kali ini digunakan alat difusi Franz dengan membran selulosa dan gel vitamin C sebagai sampel. Sel difusi Franz ini merupakan suatu alat untuk pengujian difusi secara vertikal sehingga dapat mengetahui penetrasi sel secara in vitro yang memiliki keunggulan yaitu volume kompartemen donor lebih kecil dan membutuhkan luas membran yang lebih kecil. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sediaan vitamin C lalu dimasukkan ke dalam kompartemen, kemudian diatur kecepatan putar pedal 50 rpm, digunakan kecepatan pada 50 rpm karena dianggap sesuai dengan tujuan dari pengadukan, yaitu untuk menghomogenkan konsentrasi vitamin C dalam larutan sehingga hasil dari sampling dapat mewakili keseluruhan larutan. Kompartemen reseptor dari alat difusi Franz ditambahkan larutan dapar fosfat dengan pH 7,4 kurang lebih 0,05 karena pH sesuai dengan pH cairan plasma darah. Diperhatikan juga water jacket harus mempertahankan suhu pada alat difusi Franz yaitu 37 derajat Celcius karena disesuaikan dengan suhu tubuh manusia yaitu 30 kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Pada uji difusi dilakukan proses sampling yang mana setiap sampel cairan pada interval waktu tertentu yang diambil sebanyak 5 mili dari kompartemen reseptor harus selalu digantikan dengan cairan yang sama sejumlah volume yang diambil yakni sebesar 5 mili. Pergantian cairan ini dimaksudkan agar larutan dapar fosfat sebagai kompartemen reseptor tetap dalam sync condition. Next. Berdasarkan praktikum ini digunakan natrium CMC sebagai gelling agent yang berfungsi untuk menjaga konstituen cairan serta padatan dalam suatu bentuk gel yang halus. Selain itu digunakan NaCMC dengan konsentrasi yang berbeda-beda yakni pada formula 1 sebesar 1%, pada formula 2 sebesar 2%, dan formula 3 sebesar 3%. Dilakukan pengujian sampel pada menit ke 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120, dan menit ke 180. Berdasarkan hasil yang didapatkan, baik dalam formula 1, 2, dan 3,
Semakin lama waktu yang digunakan, maka jumlah gel vitamin C yang dihasilkan semakin meningkat. Sehingga berdasarkan pengaruh antara waktu dengan kadar vitamin C yang dihasilkan. Berdasarkan hasil tersebut, didapatkan kurva hubungan antar konsentrasi kumulatif vitamin C dalam 100 mili per satuan luas dengan waktu. Terdapat perbedaan hasil antara volume 1 dengan konsentrasi NaCmC 1%, formula 2 dengan konsentrasi NaCmC 2%, dan formula 3 dengan konsentrasi NaCmC 3%. Pada formula 3, dengan konsentrasi 2% menunjukkan jumlah vitamin C yang terdifusi lebih banyak, yakni terdapat hasil 0,997 dibandingkan dengan formula 1 dengan hasil 0,738 dan formula 3 dengan hasil 0,646. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi gelling agent pada sediaan gel vitamin C, maka semakin banyak jumlah vitamin C yang berdifusi. Next. Kesimpulan. Difusi sediaan gel vitamin C dilakukan dengan prinsip perpindahan massa molekul suatu zat yang dibawa oleh gerakan molekular secara acak dan berhubungan dengan adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas yang dapat diuji dengan metode difusi Franz menggunakan kulit ular sebagai membran. Nilai flux didapatkan dengan memplotkan nilai antar waktu dengan jumlah kumulatif vitamin C dalam 100 mili per satuan luas dengan waktu, sehingga didapatkan slope yang merupakan nilai flux dalam persamaan regresi linear kurva tersebut. Didapat bahwa nilai flux tertinggi dimiliki oleh formula 2 dengan konsentrasi 2% sebesar 0,997 mikrogram dan centimeter persegi. Formula 2 merupakan formulasi paling optimal di antara ketiga formulasi tersebut. Semakin tinggi konsentrasi gelling agent akan menaikkan nilai flux, namun nilai ini akan turun apabila penambahan gelling agent yang berlebih. Penambahan gelling agent berlebih akan meningkatkan nilai viskositas sehingga membuat sediaan menjadi kental yang menyebabkan partikel sulit untuk berdifusi. Next. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari atas dulu, diulangin lagi slide-nya. Tujuan praktikum ini diperlihatkan apa? Mengetahui difusi sediaan gel vitamin C. Oke. 90 Gede Resa Wisnu. Iya, Bu. Gimana caranya mengetahui difusi sediaan gel vitamin C? Delapan, Igusti Ayu Sinta. Izin menjawab, Bu. Yang tadi itu menggunakan uji difusi Franz, Bu. Dengan menggunakan alat uji disolusi Franz. Franz apa? Tipenya? Metode titrasi idiometri, Bu.
Itu kan penetapan kadarnya. Untuk melakukan difusi pakai alat apa? Delapan. Bisa dibantu temennya? Izin menjawab, Bu, menggunakan spektrofotometri UV atau VIS. Spektrofotometri UV atau visible itu alat untuk apa ya, Ge? Untuk melakukan teknik analisis secara kuantitatif, Bu. Untuk menghitung kadar secara kuantitatif, saya tanya untuk menguji difusi, bisa pakai alat itu? Bisa. Spektro bisa Anda gunakan untuk melihat difusi. Kalau begitu saya tanyakan dulu nih, Anda paham nggak difusi itu apa sih? Tadi teman Anda presentasi nih. Difusi itu apa? Difusi itu merupakan proses perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah, Ibu. Nah, terus pakai spektro bisa tahu pergerakan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Bisa. Delapan enam Loh Putu Laksmi. Sendiri, Bu. Ananta Wiguna. Menurut saya tidak bisa, Bu. Terus? Karena Untuk menjawab rumus tujuan praktikum pertama, Anda menggunakannya pakai apa? Mengetahui difusi sediaan gel vitamin C, katanya. Terus, Anda menggunakan apa untuk mengetahui difusi sediaan gel vitamin C? menurut saya dengan menggunakan HPLC, Bu. Pakai HPLC sekarang. Apa itu HPLC ya? Apa itu HPLC? HPLC adalah High Performance Liquid Chromatography, Bu. Itu alat untuk apa ya? Gimana jenengnya itu ya? Fisiknya itu gimana ya? Coba diperlihatkan alat dan bahan yang Anda gunakan, Ge. Kelompok 13, berarti teman Anda yang lain ini nggak lihat nih presentasi. Kasian banget. Di antara alat yang terpampang di depan. Kok nggak ada HPLC? Nggak ada. Spektro nggak ada. Terus gimana Anda mau praktikum kali ini nih? Tanya mau tahu difusi. 76. Leputu Citra Mas. Iya, Ibu. Tujuh empat, Narendra.
Bukan absen ya, jawab nih saya. Saya minta Anda menjawab. Menggunakan alat difusi Franz, Ibu. Mohon Alat maaf jika difusi salah. Franz. Alat difusi Franz itu apa sih? Seperti apa sih? Bisa Anda jelaskan? Prinsip kerja dari alat difusi itu untuk meletakkan membran semi permeabel di antara kompartemen donor dan reseptor, Ibu. Terus gimana? Apalagi yang ada di situ? Selain membran, ada dua kompartemen. Yang kedua adalah dua kompartemen. Ada dua kompartemen. Yang pertama kita sebut dengan kompartemen donor. Kompartemen yang kedua kita sebut dengan kompartemen reseptor. Terus apalagi yang ada di dalam alat difusi itu? Kok bisa sih Anda tahu bahwa gel Anda sudah berpindah dari kompartemen donor menuju kompartemen reseptor? Nggak nyoba googling ya? Alat difusi Franz itu kayak apa ya? Mohon izin menjawab lagi, Bu. Kemudian, senyawa-senyawa yang melewati lapisan epidermis kulit menuju larutan pada kompartemen reseptor yang akan diukur kadarnya secara kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis spektrofotometri UV phase, Ibu. Taunya Anda dapat lihat dari mana tuh? Tugas yang diberikan itu pakai spektro, ngukurnya, kadarnya. Ambil dari jurnal ya, copy paste ya. Langsung. Seandainya Anda dihadapkan dengan alat uji difusi Franz tuh gimana sih Anda menggunakan alat ini? Kalau nggak di googling, nggak dicoba dicari, ya seperti ini akibatnya. Tujuan pertama aja nggak bisa, logikanya nanti Anda nggak dapet tuh yang data nomor 2 dan tahu pengaruh penambahan gelling agent terhadap difusi. Tujuan ketiga nggak akan dicapai. Pakai alatnya aja nggak bisa. Ayo, siapa yang mau jawab untuk praktikum farmasi fisik terakhir ini? Masa online begini tambah rendah nih kualitasnya praktikumnya? Jangan diem dong kalau mau praktikum. Kalau nggak dapet, sekarang tuh dicari gambarnya. Kira-kira seperti apa? Di mana saya sampling? Terus di mana saya nambahkan tadi 5 ml katanya. Setelah Anda sampling, saya ganti nih cairannya. Di mana saya masukkan? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Baik, saya Julio, NIM 19, izin membantu menjawab, atau mungkin
Nanti jika jawaban saya ada sedikit keliru bisa dibantu Bung ya. Sebentar Ibu. Mohon maaf Ibu, tadi laptop saya tiba-tiba mati. Jadi saya izin membantu menjawab terkait alat difusi Perans itu. Untuk teman-teman yang presentasi bisa ke bagian data sebentar. Langsung ke formulir. Untuk apakah ada untuk soalnya agar bisa dibantu? Ditunggu sebentar ya. Iya. Nah, jadi saya di sini membantu menjelaskan terkait penggunaan alat difusi Perans tersebut. Jadi pada alat difusi Perans, kalau misalkan teman-teman belum tahu bagaimana bentuk alatnya, bisa di googling. Pada alat difusi Perans tersebut terdapat kompartemen yang di bagian atas itu berfungsi untuk kita meletakkan sampel kita yang tadi yang telah kita formulasikan, baik formulasi 1, 2, dan 3 yang bisa dapat kalian lihat pada soal nomor 1. Di sana kan dijelaskan untuk formulasi 1 untuk vitamin C yang memiliki konsentrasi CMCNA itu untuk tambahannya agar bentuk gel dengan konsentrasi masing-masing 1%. Kemudian ada 2% untuk formulasi 2 dan 3%. Nah, di sini yang akan divariasikan itu adalah waktunya. Nah, waktunya yang sudah bisa laptop sebentar. Maaf sekali. Jadi bisa dilihat pada soal nomor pertama kan sudah ada berarti 3 sampel yang akan kita ujikan pada alat difusi Peransnya. Untuk alatnya apakah bisa diganti saja saya yang presentasi ya untuk kelompok yang presentasi agar lebih mudah. Keluar Menjelaskan share-nya, keluar share. Gantian share. Oke, Ibu. Nah, di sini bisa dilihat untuk alat difusi Peransnya secara sederhana atau oversimplified-nya, kita bisa lihat pada kompartemen yang di bagian atas itu akan diletakkan sampel kita yang tadi. Sampel kita itu kan konsentrasinya kita sudah ketahui. Nah, bukan konsentrasinya, mohon maaf, penambahan CMCNA-nya itu sudah kita ketahui. Nah, kita letakkan di sini. Setelah kita letakkan, kita tunggu. Berdasarkan waktunya itu akan dibagi menjadi sebentar. Dibagi jadi 0 menit, kemudian ada 15 menit, kemudian ada 30, sampai seterusnya sampai 180 menit. Nah, kita lihat apa yang akan terjadi di sana, kan begitu. Apa yang akan terjadi itu ternyata, sebentar,
Eh, saya lihat data kelompok saya. Jadi apa yang terjadi akan ada perpindahan dari partikel. Nah, perpindahan ini berbeda-beda setiap formulasi yang kita formulasikan sebelumnya. Nah, ketika sederhananya begini, ketika terjadi difusi ini, ketika sampel kita yang formulasi CMCNA-nya itu lebih kecil, ini asumsi saya saja sebelum kita lihat datanya. Ketika CMCNA-nya lebih kecil, maka vitamin C itu akan lebih mudah untuk berdifusi karena gelnya itu lebih sedikit, jadi lebih sedikit penghalang dari vitamin C itu untuk menembus dari membrannya dan keluar dari pembawanya dalam bentuk CMCNA. Seperti itu sederhananya. Kemudian kita bisa lihat untuk kurvanya bagaimana berdasarkan dari prinsip kerja difusi dari difusi Franz sebelumnya. Nah, bisa kita lihat di sini ketika ada penambahan waktu begitu, ketika waktu meningkat sedikit demi sedikit, maka jumlah partikel atau partikel dari vitamin C yang ke bagian bawahnya atau kita reseptor atau tabung reseptornya itu akan meningkat begitu, sehingga kurvanya itu kita bisa lihat menaik. Nah, ini menandakan berarti konsentrasi di chamber reseptornya itu terjadi peningkatan. Nah, membuktikan bahwa seiring dengan berjalannya waktu, maka konsentrasi yang ada di reseptor juga meningkat. Seperti itu untuk yang pertama. Kemudian kita bandingkan dengan formulasi 2, kurva di formulasi 2. Apa yang terjadi? Di formulasi 2, konsentrasi daripada CMCNA akan meningkat menjadi 2%, begitu. Kita bisa lihat untuk kurvanya itu agak sedikit turun, begitu. Kita bandingkan. Nah, dari sini dia lebih di bawah untuk yang di bagian kiri. Bisa dilihat bagian kirinya, itu ketika kita bandingkan dengan kurva yang kedua, itu ternyata lebih landai, gitu. Kita juga bisa lihat pada persamaan yang ada di formulanya. Nah, di sini. Di mana nilai flux atau nilai perpindahannya itu diketahui ketika dia maaf, ini formula 3. Untuk formula 3 itu adalah 0,9455 mikrogram per centimeter kubik. Sentimeter kuadrat, mohon maaf. Nah, kita lihat kembali ke formula yang kedua, itu ternyata lebih tinggi. Nah, di sini bisa kita lihat untuk fluxnya itu lebih tinggi. Nah, kita lihat lagi untuk kurva yang satu, bagaimana? Ternyata untuk kurva satu itu, fluxnya lebih rendah. Untuk ini, mohon maaf, saya kurang paham kenapa dia bisa lebih rendah, karena asumsi saya sebelumnya itu adalah ketika jumlahnya itu semakin sedikit, maka dia akan lebih cepat untuk lepas dari CMCNA-nya, seperti itu. Mungkin seperti itu dulu, Bu, untuk penjelasan dari saya bagaimana cara kerja dari difusi Franz-nya tadi. Oke, terima kasih Anim 19. Silahkan dibuka tuh tadi gambarnya tuh. Gambar arsir search Anda. Oke, Bu, sebentar. Kita praktikum tuh intinya adalah bisa membayangkan jika seandainya Anda di lab itu, gimana sih cara kerjanya untuk dapat data ini kan mudah sebenarnya. Tapi bukan itu intinya kita praktikum farmasi fisik. Kita bisa melakukannya jika diminta untuk melakukan pengujian difusi, gitu. Itu sayang sekali itu Anda tidak cari dulu gitu ya. Mungkin ada beberapa yang udah rajin, tapi intinya kita sekarang mau belajar caranya melakukan difusi gitu. Coba bisa diulangin enggak dengan data tulisan yang saya berikan di tugas dengan gambar di depan itu bisa Anda gabungkan tidak? Bagaimana kira-kira kita melakukan pengujian difusi gel vitamin C yang kita buat dalam berbagai konsentrasi gelling agent. Dalam hal ini gelling agent yang kita pakai adalah CMCNA. Silahkan diulangin lagi. Tadi penjelasan teman Anda, NIM 19. Bisa diulang tidak, Florencia?
59. Dengan melihat alat difusi di depan, kira-kira yang pertama Anda lakukan tadi ngapain ya? Dewi Wulandari. Praktikum ini diam ya? Enggak bicara enak ya? Diam aja. Nilainya juga diam nanti ya. Dewi Wulandari. Udah nggak? Permisi Ibu, apa boleh saya membantu menjawab? Ya, silakan. Baik Bu, perkenalkan saya Tresia NIM 62. Mungkin Julio, oh ya. Baik, dari tugas yang Ibu berikan itu kan ada tahapan-tahapannya juga. Yang pertama itu adalah sampel yang digunakan adalah gel vitamin C yang memiliki konsentrasi CMC-NA yang berbeda masing-masing, ditambahkan CMC-NA 1% untuk formula pertama, yang kedua 2%, formula yang ketiga itu 3%. Terus? Mohon maaf Bu, saya lanjutkan. Yang kedua itu kecepatan putar pedal diatur 50 rpm dan suhu Langsung? diatur. Langsung? Itu Langsung? mungkin. Kenapa Ibu? Oh belum Bu. Langsung mengatur kecepatan pedalnya. Coba Dimasukkan Anda dulu ke bayangkan Anda dalam. di lab nih. Anda udah punya 3 sediaan yang akan Anda uji. Kemudian apa yang Anda lakukan tahap kedua? Yang lain dicatat ya. Saya nggak mau kita cuma lewat aja nih praktikum, nggak dapat apa. Sedih banget rasanya. Sia-sia 1 semester nggak dapat apa. Langkah kedua, setelah Anda punya 3 sediaan yang akan Anda uji, langkah kedua. Langkah kedua itu dimasukkan dulu, kalau di sini ada stir bar-nya itu Bu, dimasukkan dulu ke dalam kompartemen reseptornya. Lalu setelah itu kompartemen reseptornya diisi dengan dapar fosfat dengan pH 7,4 plus minus 0,05 sebanyak 100 mili. Kemudian membran selulosanya Di mana Anda ngisi? di Dari kompartemen mana? dari atas Bu. Dari atas? Iya, dari. Emang ada lubangnya itu? Maaf Bu, dari lubang yang di samping itu Bu. Yang mana? Samping kanan apa kiri? Yang samping kanan. Yang ada 1? Iya. Yang lain gimana? Tuh. Sekarang aja Anda nggak tahu gimana caranya. Masukin dapar fosfatnya lewat mana. Coba lihat gambarnya itu, yang warna orange itu. Jadi kelihatan nih nyambung si orange itu. Kemudian yang 2 pot, 2 lubang itu warnanya apa? Yuk, dari situ Anda bisa lihat nih, lubangnya itu ada di mana, di situ kita masukin. Kalau Anda bilang masukin dari atas, nggak ada lubang itu. Gimana cara masukinnya? Yang lain, kira-kira lihat gambar di depan tuh, udah dikasih warna tuh. Kalau Anda izin masukin membantu Ibu. Ya, silahkan. Nggih, jadi benar Ibu dari kanan niki karena warnanya bisa kita lihat untuk apa namanya ini bagian dalamnya, berarti dari kanan dari sampling portnya. Nah, untuk yang dari apa namanya yang di kiri 2 ini yang ada tulisan heater circulator itu adalah untuk aliran airnya itu agar tetap terjaga 30 sesuai dengan suhu yang kita ingin ujikan begitu Ibu. Terus itu dari mana tuh? Dapat aliran airnya itu dari mana? Biar tetap ada ngalir. Pernah lihat nggak? Pernah lihat sirkulator nggak? Airnya itu dari Mana mana tuh Bu nih? belum? Biar jadi 37 derajat Celcius tetap sama. Itu kan water jacket ya, kita sebut dengan.
Jaket itu untuk mempertahankan suhu biar tetap 37. Itu kira-kira datangnya air yang suhu 37 biar tetap sama 37 itu dari mana? Izin berpendapat, Ibu. Silahkan. Kalau tes, apa seharusnya masuk? Tes, halo? Ya, udah masuk. Eh, Rizky ya. Nggih, Bu. Kalau menurut saya itu sesuai dengan panah yang terdapat pada gambar nih, Kak, Bu. Air yang masuk bersuhu 37 derajat nih, Kak, masuk dari corong kiri yang bagian atas, Ibu. Iya, iya. Memang masuknya dari situ. Terus asalnya dari mana? Itu kan pasti ada sumbernya tuh. Sama kalau seperti Anda masukkan dapur fosfat misalnya, Anda masukkan di pot sampling yang warna orange, oke, Anda masukkan di situ dapur fosfat, berarti Anda pipet tuh dapur fosfatnya 5 mili, gitu kan? Atau 100 mili di awal biar ngisi kompartemen reseptornya. Kan gitu. Ya enggak? Sekarang Anda ngisi di water jacketnya itu sumbernya dari mana? Apakah Anda split lagi? Kan yang ngalir Bu, aja boleh tuh. saya izin menjawab lagi, Bu? Iya, Dari yang silahkan. saya cari di YouTube itu dia disambungkan dengan thermostatic water circulation system, Ibu. Alatnya apa namanya? Kalau itu saya kurang tahu, belum ketemu alatnya. Mohon Nah, maaf, Bu. sebenarnya ini yang kita mau sebenarnya praktikum ya. Praktikum online tuh Anda cari dulu nih. Video kayak apa gitu. Kalau di lab kita untuk mempertahankan suhu gitu ya, yang isi air itu kita sebut dengan water bath. Jadi sumber air yang 37 itu, jadi kompartemen reseptor itu kita masukkan ke dalam water bath di situ. Water bath itu kan, ada pernah tuh video yang saya tampilkan di uji kelarutan kalau tidak salah. Kita kondisikan bahwa larutan kita di 37, kita masukkan ke dalam water bath. Oke, jadi air yang di water jacket ini, masuknya air ini berasal dari water bath, air di water bath. Jadi dia disambungkan situ ada 2 selang nanti. Oke, selang masuk, selang keluar. Jadi dia akan terus bersirkulasi di dalam jaketnya. Biar suhunya tetap 37. Oke, kemudian lanjut lagi. Berarti Anda mempersiapkan langkah kedua ya. Tadi ini berapa? 62 ya apa? Langkah kedua, Anda mempersiapkan alat difusinya terlebih dahulu setelah Anda mendapatkan yang namanya gel pada langkah pertama. Udah mempersiapkan 3 jenis gel. Kemudian langkah ketiga, apa yang Anda lakukan? Lanjut. Izin menjawab, Ibu. Langkah selanjutnya itu sampelnya dimasukkan ke kompartemen donornya, kemudian mesin berapa gram Anda masukkan ke kompartemen donor sesukanya. Yuk, yang belum jawab dicari ya, sambil Anda mencari dong gitu. Ini untuk Anda sendiri nih, percuma dong kita praktikum, kita nggak dapat apa ternyata gitu. Berapa gram Anda masukkan gel formula 1-nya berapa, gel formulanya 2 berapa, gel formula 3-nya berapa, Anda masukkan memang benar di kompartemen donor. Ya, taruh, tapi berapanya dicari dulu.
Ada yang nemu? Lima miling Ibu kalau nggak salah. 5 miligram apa mililiter? Mililiter Bu. Gel itu cair apa semi solid ya? Pernah lihat gel nggak? Enggak ya? Pernah. Anak semester 3 nggak pernah lihat gel. Hmm? Pasta gigi close up itu gel. Bisa Anda ukur mililiter? Izin menjawab Bu, untuk yang campuran pertama itu 0,5 gram, kemudian kalau yang campuran kedua itu ditambahkan 0,5 gram vitamin C itu ditambahkan 1 gram CMCNA. Iya. Kemudian kalau Sekarang kan tadi udah selesai tuh masalahnya. Kita nggak buat gel lagi. Gel udah siap. Ada 3 gel ya. Gel pertama adalah gel vitamin C yang mengandung 1% CMCNA. Formula kedua adalah gel vitamin C yang mengandung CMCNA 2%. Formula 3 adalah gel vitamin C yang mengandung NaCMC 3%. Oke, dari ketiga ini nih gel ya. Lihat ya, ini gel 1, ini gel 2, ini satu lagi gel 3. Berapa sih gel yang saya ambil untuk F1, berapa gel yang saya ambil untuk F2, berapa gel yang saya ambil untuk F3 yang akan saya masukkan ke kompartemen donornya. Saya udah selesai nih. Kok yang pertama itu udah clear tadi. Kita menyiapkan kan gitu nih, gitu. Sediaan. Caranya membuat sediaan kan tadi sudah tuh di atasnya bahwa timbang vitamin C 0,5 gram. Kemudian kembangkan CMCNA. Untuk mengembangkan CMCNA 1% berarti Anda timbang 1 gram, kemudian nanti di dalam 100 gram sampel itu mengandung 1 gram CMCNA. Udah selesai tuh masalahnya. Sekarang berapa sih di dalam formula ini yang Anda ambil, yang akan Anda uji difusi, gitu. Gel itu sama seperti fig ini ya. Kalau yang nggak tahu ya, yang namanya gel adalah semi solid, ya. Bisa Anda ukur kalau mililiter, saya tanya itu. Bisa nggak diukur? Atau Anda harus menimbang. Nah, satuan timbangan dan satuan ukuran akan beda. Kalau mengukur benar mililiter, tapi sayangnya gel itu nggak cairan gitu. Gel itu adalah apa namanya semi solid, kental ya, karena ada gelling agentnya di situ. Logikanya, Anda timbang atau Anda ukur? Silahkan dijawab. Nggak selesai nih praktikumnya, kalau gitu saya harus rubah nih apa namanya post testnya. Padahal harusnya nanti 4:30 ada post test. Ternyata sampai akhir farmasi fisik kita nggak dapat apa-apa ya. Oke, silahkan dijawab. Saya nggak lihat chat. Orang kita ketemu Webex, suara dan muka. Kalau ketemu chat, tulisan di oase.
Kadek Yunia, Pratiwi, NIM 3. Iya, Bu. Berapa sediaan yang Anda ukur atau Anda pakai dalam uji difusi ini, yang Anda masukkan ke kompartemen donornya? Kalau untuk gel itu kan bisa ditimbang, Bu. Jadi ditimbang sebanyak 5 gram mungkin, Bu. 5 gram, oke. Boleh 5 gram, boleh 10 miligram. gram, boleh 1 gram ya. Tergantung kapasitas kompartemen donor Anda. Ya, tapi yang jelas tidak mililiter ya, G ya, yang tadi jawab. Kemudian setelah Anda menimbang gel langkah ketiga, kemudian Anda apakan langkah keempatnya? NIM 62 tadi lanjutkan, biar yang lain catat. Ngapain ya uji difusi ini ternyata? NIM 62, lanjut langkah keempatnya setelah Anda mempersiapkan alat difusi Franz-nya, Anda masukkan di situ dapat fosfatnya 100 ml melalui corong yang warna orange itu. Kalau di depan kita sebut dengan sampling pot gitu. Kemudian kita jaga suhunya dengan mengaliri water jacket itu dengan air pada suhu 37 derajat Celcius, di mana hal itu kita hubungkan dengan water bath. Kemudian langkah berikutnya, langkah ketiga tadi Anda menimbang gitu ya, gel vitamin C untuk masing-masing formula sebanyak sekian gram, ya minimal 1 gram, misalnya seperti itu. Kemudian langkah keempat, NIM 62, tolong dilanjutkan. Iya, Bu, dilakukan uji difusi selama 3 jam. Uji difusi, langsung bisa. Anda nggak masukkan membran dulu. Anda nggak hubungkan kompartemen Oh iya, Bu. donornya dengan Membran. kompartemen reseptor. Oh Gimana iya, Bu. caranya nanti bisa lewat? Bisa loncat gitu? Mohon maaf, Bu. Jadi membran selulosanya ditempatkan dulu di atas kompartemen reseptornya, kemudian dihubungkan dengan kompartemen donor menggunakan klem, lalu ditekan ya, pakai klem iya, namanya, oke? Terus? Kemudian dilakukan uji difusi dengan memakai dengan memutar pedalnya itu, Bu, selama 3 sebentar. jam. Langkah keempat, Anda menghubungkan Anda menyusun ya, menyusun kompartemen donornya paling atas, kemudian di tengahnya ada membran. Di dalam tugas yang saya berikan, membrannya apa, Gek? Membran selulosa, Bu. Membran selulosa. Selain membran selulosa yang kita bisa gunakan itu apa? Ada yang mencari? Saya nyari kulit ular, Ibu. Kulit ular. Terus, kenapa kulit ular bisa kita gunakan sebagai membran? Ada yang tahu? Atau dasar pemilihan membran dalam uji difusi itu apa? Kalau tadi 37 biar sama dengan suhu tubuh manusia di 37. Oke, sehingga kita kondisikan water jacket kita 37. Karena percobaan in vitro harusnya mendekati dengan kondisi tubuh manusia. Karena kita ingin mengembangkan obat untuk manusia gitu. Sekarang membrannya dalam percobaan in vitro kita pakai selulosa. Tadi teman Anda bisa menjawab bahwa bisa kita pakai kulit ular. Dasarnya apa kira-kira? Ibu, Yang tahu nggak? Tahu. Jadi digunain kulit ular karena ada kesamaan antara stratum corneum kulit ular dengan kulit manusia, Ibu. Apanya yang sama? Strukturnya kah atau kemampuannya untuk dilewatinya kah gitu? Apa? Struktur, komposisi lipid sama permeabilitas airnya itu sama, Ibu.
Dicatat ya, yang anak 92 yang ikut praktikum hari ini, kondisinya permeabilitasnya menyerupai dengan kulit epidermis atau bagian dari stratum corneum kulit manusia. Oke. Terus, apalagi yang bisa kita gunakan kira-kira dengan melihat parameter permeabilitas kulit selain kulit ular? Biar farmasi ini meskipun online dia dapat nih ilmunya, ternyata praktikum ini bukan hanya sekedar aja kita present gitu. Itu sedih kalau saya lihat seperti itu ya, kalau memperkirakannya. Nanti dapat A itu sangat gampang nih karena online gini. Tugasnya sama, laporan sama gitu. Tapi bukan itu intinya kita praktikum sebenarnya. Untuk menguatkan keterampilan kita atau pemahaman kita terhadap satu masalah itu namanya praktikum. Kalau kuliah di teori mah gampang ya, hafal aja. Tapi praktikum nggak dapat kalau hal itu tidak kita lakukan gitu. Apalagi, ada yang tahu nggak selain tadi kulit ular, satu yang sering dipakai di uji in vitro oleh farmasis. Farmasis nih yang uji obat nggak tahu nih nanti. Wah, diketawain sama dokter nanti. Apa? Nggak ada yang tahu. Kulit abdomen dari tikus. Ya, abdomen dari tikus ya. Tikus apa namanya? Spragidaule gitu ya, dilihat spesiesnya seperti apa. Jadi intinya adalah yang melihat kedekatan permeabilitasnya. Kalau tikus itu sekitar 98-an, kalau kulit manusia tinggal 100 satuan. Jadi sudah dekat mendekati. Sehingga nanti kalau kita pakai hewan percobaannya in vivo misalnya ya. Jadi kalau yang in vitro ini pakai jaringan yang terpisah dari hewannya masih kita sebut dengan in vitro. Itu biar tidak terlalu jomplang hasilnya jika kita menggunakan uji in vivo pakai kulit kita misalnya. Ini kan ada nih uji in vivo selanjutnya setelah kita melakukan uji in vitro. Kemudian setelah Anda menggabungkan kompartemen donor, kemudian membran dan kompartemen reseptor, apa yang dilakukan? Langkah kelimanya. Balik lagi nih, NIM 62, saya minta Anda menjawab. Nanti catatannya bisa diberikan ke teman-teman yang mungkin kelemahan teknis sinyalnya hilang keluar masuk gitu mungkin aja. Silahkan NIM 62. Kemudian sampel diambil dari kompartemen reseptor sebanyak 5 mili pada menit ke-0, menit ke-15, ke-30, 45, 60, 90, 120, dan 180. Oke, pada menit ke-0 sebelum alat dijalankan, kan gitu ya. Anda ambil sampelnya melalui sampling pot, tuh ya. Ambilnya dari situ, ambil sampelnya, ditarik pakai spuit, ya, sebanyak 5 ml. Oke, untuk ditetapkan jumlah vitamin C yang mungkin sudah melewati membran menuju kompartemen reseptor. Gitu. Caranya tahu, ya hitung secara kuantitatif di dalam tugas yang saya berikan, nggak pakai spektro, tapi pakai iodometri. Saya percaya itu Anda sudah mendapatkan bagaimana teknik titrasi, ya, redox di bagian analisis. Jadi saya nggak ambil tuh kemampuan analisis untuk menguji di farmasi fisik. Harusnya Anda udah tahu gimana menetapkannya kadar dengan metode iodometri. Kemudian berikutnya langkah ke-6, apa setelah Anda ngambil sampel sebanyak 5 ml? Langkah ke-6?
62. Ya, setiap pengambilan sampel itu dilakukan penambahan dapar fosfat yang tadi, yang baru sebanyak 5 mili. 5 ml. Anda masukkan lewat mana? Lewat sampling port-nya itu, Bu. Ya, lewat sampling pot-nya lagi diganti cairannya sebanyak jumlah yang sama waktu Anda ngambil sampel sebanyak 5 mili. Tujuannya apa? Ada yang tahu nggak? Tujuannya kenapa kita harus ganti volumenya dengan dapar fosfat? Sejumlah yang sama seperti kita ngambil sampelnya tadi. Risna, Wahyu Nugraha. Izin untuk menjawab, Bu. Mm-mm. Mungkin karena agar volumenya tetap sehingga vitamin C-nya bisa tetap melalui membrannya itu, menyentuh membran. Agar volumenya tetap, maksudnya gimana? Memang kalau volumenya nggak tetap, vitamin C-nya nggak bisa lewat. Kan dia di bawah itu. Tadi setujukah Anda dengan presentasi kelompok 13 tuh ada tuh yang dia bilang, biar nggak tersesat di jalan Anda nanti. Kenapa Anda ganti 5 mili dengan dapar fosfat? Ya, silahkan. Baik, saya yang nomor 1 menjawab dapar fosfat itu 5 mili tadi sebagai apa kan dapar fosfat itu sebagai kompartemen fosfat itu agar dia tetap dalam kondisi zinc seperti itu, Ibu. Sekarang yang saya ingin tanyakan, di antara 92 orang ini tahu nggak kondisi zinc itu kondisi seperti apa? Apakah boleh saya lagi, Bu? Ya, lanjut. Kondisi kondisi zinc itu adalah kondisi keadaan atau kondisi di mana jumlah obat yang terlarut itu dalam keadaan tidak jenuh, Ibu. Tidak jenuh tidak jenuh dan sudah dapat diabsorpsi. Kondisi di mana keadaan sistem itu tidak jenuh sehingga memungkinkan obat itu berdifusi ya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ya. Sehingga itu seperti kita ngencerin gitu. Kalau dia udah jenuh, lewat jenuh dia nggak bisa lewat nih. Stuck dia nanti. Nggak bisa, lalu lintasnya nggak akan lancar. Dah, nggak hanya sekedar Anda nulis gitu, terus nggak tahu itu bukan tipe saya tuh kalau kayak gitu ya. Berikutnya langkah ke-7, setelah Anda mengganti dengan dapar fosfat pada volume yang sama. Langkah berikutnya itu gimana ya? Ternyata ribet ya uji difusi untuk dapat data yang saya tampilkan itu gitu. Nanti praktikum gitu, makanya 3 jam praktikumnya gitu. Langkah ke-7 apa yang Anda lakukan lagi? Sampel yang telah diambil itu kemudian dianalisis, Ibu, melalui metode titrasi iodometrik. Langsung dianalisis. Apa Anda nunggu menit kesekian ngambil lagi? Oh iya, Bu, setelah pengambilan misalnya setelah sampel diambil, itu kan dilakukan penambahan lagi yang baru. Lalu kita tunggu lagi selama 15 menit, kemudian diambil lagi, lalu ditambahkan dapar fosfat lagi, kemudian tunggu lagi sampai 30 menit. Seperti itu, Bu. Lalu, Oke, dicatat ya, pengambilan sampel dilanjutkan pada menit ke-15, 30, sampai yang tadi, 3 jam tadi. Dengan cara yang sama, kemudian penggantian yang sama. Jadi yang langkah ke-8, semua sampel yang sudah diambil kemudian dianalisis dengan metode yang sesuai. Dalam hal ini kita menggunakan titrasi iodometri.
Kalau lebih mudah kita bisa menggunakan misalnya tadi boleh kalau mau pakai HPLC silahkan, kalau mau pakai spektro silahkan, tapi prinsip kedua alat ini berbeda. Oke, nanti Anda akan dapat itu di analisis instrumental. Oke, tapi kalau yang semester 3 pasti biasanya pakai analisis kuantitatif yang sederhana, misalnya titrasi alkali dan asidimetri, titrasi redok, asam basa, seperti itu aja. Oke. Kemudian sesudah Anda dapat kadar kadarnya misalnya, tapi di tabelnya itu bukan reaksi iodometri ya. Kalau Anda aware itu bukan hasil reaksi iodometri, tapi itu pengukurannya menggunakan spektro, makanya kita dapat absorbansi. Oke, kalau pakai iodometri kita akan mendapat volume titran, ya. Paham? Biar nggak loncat gitu pengetahuannya. Ternyata iodometri dapat absorbansi itu salah, bukan ya? Paham? Dicatat ya. Paham, Punya Bu. pemahaman lagi, Anda melakukan tujuan pertama praktikum itu dengan itu tadi. Jawabnya adalah nanti hasil atau kesimpulan praktikum Anda adalah tujuan pertama adalah untuk mengetahui difusi gel vitamin C. Jadi difusi gel vitamin C dilakukan dengan melakukan uji menggunakan alat uji difusi Tifo-Prans pada menit kesekian sampai menit kesekian pada kecepatan pengadukan sekian RPM. Gitu jawabannya, tujuan praktikum yang nomor 1. Kemudian sekarang tujuan praktikum nomor 2 untuk mengetahui flak. Kira-kira ada yang berbeda nggak hasil flak yang dihasilkan dengan kelompok 13? Ada? Atau sama, jadi formula 2 itu memiliki flak yang paling tinggi dibandingkan dengan formula 1 dan formula 3. Nanti dibahas. Kenapa kira-kira meningkatnya konsentrasi CMCNA dari 1 menjadi 2% itu kok flaknya meningkat gitu? Karena dibahas ya faktor-faktor yang mempengaruhi difusi tadi Anda bilang ukuran partikel. 2, apalagi perbedaan konsentrasi. Ketiga, apalagi yang bisa meningkatkan flak, kecepatan penetrasi obat dalam kulit. Yang ketiga adalah viskositas. Jadi di antara beberapa faktor yang kemungkinan bisa meningkatkan flak itu bisa Anda bahas. Kalau misalnya ukuran partikel kita nggak punya datanya. Mungkin perbedaan konsentrasi Anda lihat nih. Anda bisa melihat kumulatif per menitnya itu gimana nih. Semakin besarkah perbedaan konsentrasi setiap menitnya di setiap formula bisa Anda lihat dari situ. Oke, karena semakin berbeda konsentrasinya, kecepatannya akan dipengaruhi oleh perbedaan konsentrasi kalau difusi. Kalau odenya ode 1 ya. Nah, terus kalau yang ternyata turun lagi di formula ketiga, itu karena viskositasnya meningkat, kemampuan dia untuk berdifusi akan semakin rendah gitu ya, karena semakin kental gitu ya, gerak molekulnya akan semakin lambat sehingga flaknya akan semakin kecil untuk formula 3 dibandingkan dengan formula 2. Kemudian yang ketiga, Anda bahas nih, apa sih pengaruh gelling agent gitu. Jadi kesimpulannya semakin meningkatnya gelling agent dari 1 sampai dengan 2%, flaknya akan seperti apa. Terus dari 2 menjadi 3, flaknya akan seperti apa gitu. Gitu ya. Jadi intinya praktikum ini adalah Anda tahu membayangkan bagaimana sih kita melakukan pengujian gitu, bukan mengolah data. Mengolah data itu nggak gampang. Itu bisa kita masukkan di teori. Tapi kalau praktikum kita melakukan apa yang harus kita lakukan di laboratorium gitu. Jadi dengan asistensi dosen, kemudian laboran,
kakak kelas, nanti asisten praktikum, Anda bisa melakukan praktikum itu sesuai dengan prosedur yang sebenarnya. Gitu. Belum saya tanya gimana caranya Anda menyiapkan daftar pospat PH 7,4. Nah, pengetahuan itu Anda harus gali sendiri ya, karena kita sistemnya online seperti ini. Ini untuk kalian, bukan untuk saya. Nah, nanti biar saya nggak dapat komplain lagi sama dosen-dosen yang lain, ternyata praktikum online ini nggak ada manfaatnya, karena kalian anggap ya lewat-lewat aja gitu. Nggak dapat apa, toh juga virtual gitu, nggak bisa bayangkan. Padahal banyak sekali cara yang kita bisa lakukan untuk mendapatkan pengetahuan. Salah satunya nonton YouTube gitu ya, kalau nggak bisa baca tulisan, nggak mengerti, nggak bisa membayangkan, bisa kita lihat cara video visual pakai YouTube gitu. Oke, mohon diperhatikan tadi cara kerja, kemudian pembahasan. Nah, pembahasannya harusnya kenapa pakai membran selulosa, kenapa pengadukannya 50 rpm, kenapa suhunya 37. Nah, itu yang harusnya Anda bahas gitu di praktikum ini untuk bisa menjawab tujuan praktikum yang pertama. Dan yang kedua, Anda bisa menghitung flak. Yang ketiga adalah Anda membahas kenapa flaknya itu berbeda antara setiap formula 1, 2, dan 3. Apa yang terjadi kira-kira. Nanti dicari nih jurnal atau penelitian yang hasilnya mirip-mirip. Ya, berdasarkan teori yang Anda dapat tadi tinjauan pustaka bahwa difusi itu sangat dipengaruhi oleh konsentrasi misalnya, kemudian viskositas. Nah, bisa Anda kaji dari situ. Oke, sudah. Jadi bukannya saya menyalahkan Anda tidak terlalu paham, tapi saya ingin memotivasi Anda untuk berusaha lebih keras mencari pengetahuan di luar Webex seperti ini. Sebelum Anda praktikum harusnya Anda mencari-cari, karena ini kan praktikumnya udah molor kan, harusnya udah Senin dan Jumat kemarin. Paling tidak sudah nonton lah video uji difusi itu seperti apa, alat difusi tadi. Cari-carilah kalau yang belum tahu seperti apa, tadi hanya skema aja pembagiannya, tapi fisiknya nggak seperti itu. Nanti Anda lihat. Terus bagaimana kita men-set dalam water bath. Seperti itu. Oke? Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri diskusi hari ini. Anda punya waktu sebenarnya saya set sampai jam 5 ya, sampai jam 5 untuk post test dua praktikum di OASE. Ada yang ingin ditanyakan? Nanti Anda laporannya di kumpul tanggal 5 ya, Minggu. Nah, sebelum saya akhiri, bisakah kita responsi hari Kamis minggu depan pada jam yang sama saat ini? Nanti mohon hubungi saya, Korma golongan 1 dan golongan 2. Baik, Ibu. Oke, jika tidak, saya bisa akhiri pertemuan kita hari ini. Salam sehat buat kita semua. Nanti jangan lupa hubungi saya untuk melakukan perjanjian responsi untuk praktikum farmasi fisik karena sudah berakhir ya praktikumnya. Terima kasih atas waktunya. Salam sehat buat kita semua. Selamat sore. Terima